Ada tantangan sebelah anak SMP, bro. Kita pedulikan adalah kita berjuang di jalan Dikasih uang cepat ikut itu. kita berjuang di jalan yang tidak Bikin baik. rusuh. Karena itu jangan pedulikan juga yang di belakang kita. Karena yang di belakang kita adalah orang-orang yang Lucu liatnya. Anak SMP, PS, bapak-bapak. Jangan ikut-ikutin kita. Kita unjuk rasa, dia ikut juga. Mestinya dia bikin unjuk rasa sendiri. Anak bau gede. Oke. SMP, bro. Kita sudah menunggu anggota DPR untuk Anak SMP lawannya no, lihat. Ya kayak gini. Aduh, lihat tuh. Kamu udah berhabis. Karena itu kawan-kawan semua, kita sama-sama intip-intip ngapain mereka. Karena yang saya lihat adalah Gak sayang sama emaknya ya. operasi siap untuk mengagalkan hak angket. Karena itu semakin istiqomah mengagalkan hak angket, kita harus Tuh. melakukan Lihat, bro. Anak SMP no. agar melaksanakan hak konstitusional mereka. Jangan kalau Bayaran cepat. Gocap pagi 5. Udah tuh. Gocap pagi 5. kadang-kadang saya dikritik oleh Anak SMP lawan. demo, goyah, ngaku tahu kalah. Orang yang ngomong itu pasti orang bodoh. Kira-kira siapa yang menang ya? Kenapa saya katakan bodoh? Tuh lihat. Aki-aki lawan anak SMP tuh lihat. Diumumkan. Bagaimana tidak tahu yang menang dan yang kalah? Kalaupun kemudian Anak SMP, Bu. Anak SMP. kamu itu tanda-tanda bahwa gambar-gambar ini adalah gambar-gambar pelaku kecurangan. Paling tidak bagian dari kecurangan. Itulah sebabnya kita terus harus kawal penghitungan suara itu. Kita tetap Biasa anak umur segitu ya suka bikin masalah. Tapi nggak bikin kelar ya. Mundur ke depan mobil komando. Masa api yang ada di sini satu komando. Semua mundur. Jangan terprovokasi, jangan terpancing upaya-upaya yang sengaja ingin aksi kita bubar. Tolong keluar. Kalau sampai dari sini ada yang terprovokasi, terpancing, maka dialah yang kita anggap provokator. Kembali ke barisan. Baik, Bang Amir. Ya, lanjut aja, lanjut. Tadi belum mendengar suara mahasiswa. Sebentar lagi, tapi sebelum itu kita panggil dulu dua tokoh nasional kita yang sudah menunggu dari tadi. Persiapan kami panggil Bapak Dr. Efli Harun dan Profesor Rizky Umar. Kami persilakan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Dan selanjutnya, terima kasih kepada Profesor Efli Harun dan Profesor Rizky Umar. Kami persilakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Dari puluhan orang datang dari Bandung,
Kami sudah siap menginap di sini. Tapi kawan-kawan, kita sepakat hari ini bahwa Jokowi itu adalah sumber dari segala masalah di Indonesia. Tapi saya tidak yakin kawan-kawan, kalau jumlah massa seperti ini, apakah kita bisa mendobrak gedung DPR ini? Tidak bisa kawan-kawan. Ayo datang sebanyak-banyaknya. Ajak kawan kita sebanyak-banyaknya. Kita dobrak gedung DPR ini. Kita duduki gedung DPR ini. Dan kita turunkan Jokowi saat ini juga. Mau nggak janji? Kita janji yang akan datang minimal 1 orang yang hadir hari ini bawa 5 orang saja. Maka peristiwa tahun 98 akan terulang kembali di gedung DPR MPR ini. Kita turunkan Jokowi. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Kawan-kawan, jangan terprovokasi oleh kawan-kawan yang di belakang. Yang menolak hak angket itu adalah pendukung presiden pembesar negeri ini yang diduga melakukan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024. Oleh karena itu, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, dan komisionernya wajib kita turunkan bersama-sama kawan-kawan. Untuk itu, ayo kawan-kawan, kita datang sebanyak-banyaknya ke gedung DPR ini. Kawan-kawan jangan terprovokasi. Kawan-kawan jangan terprovokasi. Satu komando. Ya, jangan terprovokasi. Kembali lagi. Hei, kawan-kawan. Tolong Bang Hakim dikasih. Ya. Kawan-kawan. Kita satu komando. Jangan terprovokasi. Ya, jangan mengotori perjuangan kita dengan orang di belakang. Ya, mereka sengaja memancing kita. Masa jangan provokasi. Jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi, saudara-saudara. Lawan kita bukan rakyat, sesama anak bangsa bukan lawan kita. Jangan terprovokasi. Ya, rakyat yang ada di sini, masa aksi satu komando. Masa aksi yang ada di sini satu komando. Seperti setan yang selalu menghasratkan. Apalagi kita lihat bahwa yang orasi di sana adalah seorang pakar hukum kawan-kawan yang jelas-jelas tidak seharusnya melalui jalur konstitusi. Jangan lagi kalian hadir melalui orasi-orasi yang selalu menghasut dan memprovokasi. Kawan-kawan curang rakyat, bongkar. Orang tua lu beras mahal. Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita tinggalkan kita minta diskualifikasi cara yang curang.
gas air mata, sudah biasa, peluru karet tidak kena. Secara aktivis, prestasi terbaik seorang aktivis itu di penjara. Kami sudah lalui pengalaman itu. Hari ini kami bukan bersamaan dengan politik praktis, politik yang kemudian mencoba mengadu domba sesama anak bangsa di negara ini. Kawan-kawan semua, Kami sampaikan bahwa persoalan politik praktis hari ini kami akan lawan. Wajib punya kami. Maju. Bukan dimajuin dikit. Maju. Itu paling di pasir. Apa itu? Anak laparan anak. Sama-sama kita meneriakkan perdamaian. Mari sama-sama kita meneriakkan perdamaian dan keadilan di bangsa ini, kawan-kawan. Kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, kawan-kawan, mari kita meneriakkan perdamaian di bangsa kita ini. Mari kita menanti keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Kawan-kawan sering rakyat, satu suara dan berkomando. Dan semuanya satu suara. Oke. Biarkan mereka hadir untuk menghasut dan memperingkasi masyarakat. Tetapi kita sebagai anak muda, sebagai garda terdepan yang mengawal demokrasi, kawan-kawan, Mas, stop di sini aja. Sini. Kita hadir di sini bukan melawan polisi. Sini. Oke, mundur, cukup. Satu suara dari semua komando, kawan-kawan. Sekali lagi, perlu kami tekankan bahwa sebagai aktivis yang tergabung dalam corong rakyat, selalu hadir meneriakkan terkait dengan perdamaian dan jangan sampai ada kelompok-kelompok yang hadir menghasut dan memprovokasi masyarakat, kawan-kawan. Karena apa? Pesta demokrasi pemilu tahun 2024, kawan-kawan, yang baru saja kemarin kita rayakan bersama, itu sudah jelas tidak. Diskualifikasi 02 karena mereka sudah menjadi anak haram konstitusi, bahkan Menjaga keamanan dan ketertiban bangsa, bukan memperingkatkan kita anak bangsa, betul atau tidak? Jangan memprediksi solusi bahwa kalian itu paling benar, kalian itu paling hebat, dengan isu angket, dengan isu kepastian, bahwa seakan-akan akan membatalkan bahwa seakan-akan pemaksulan itu adalah untuk melakukan pembuktian terhadap Jokowi dan untuk menangkap pemerintahan terhadap bangsa ini. Jangan dong. Kita tahu kompetensinya. Jangan kalian berkeliling sana-sini bahwa kalian yang paling benar. Kita tahu itu semua kok. Kenapa harus kalian datang lagi ke sini untuk bicara soal pemaksulan? Pemaksulan itu
adalah Hari Perempuan Internasional. Perlu kita sadari, perempuan adalah awal dari peradaban dan kekuatan manusia dalam dunia ini. Maka kita kasih kesempatan pertama dari Ibu Ulfa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada bunda-bunda, ibu perempuan yang merasa kita memperingati Hari Perempuan Sedunia yang berada di bawah pohon berabat ke sini. Kalau ada spanduk pasang sekarang. Kenapa? Kami adalah dari Bunda dan Emak Militan untuk aliansi menyelamatkan Indonesia. Baik itu dari 01, 03 dan 04 adalah rakyat yang bergerak, yang merasa Ibu Pertiwi lagi digabosin, lagi diperkosa, lagi NKRI tidak lagi baik-baik saja ibu-ibu. Kami menyampaikan bahwa mohon Bapak Polisi bersikap arif dan bijaksana. Jangan hari tanggal 8 Maret ini adalah Hari Perempuan Sedunia, jangan ada kekerasan. Jadi kami memohon, tolong tuntutan kami dari kami adalah jangan ada pemilu yang TSN 2 tindak atas KPU atau Bawaslu yang bersifat sudah melakukan kriminalisasi terhadap oknum pasal tertentu. Yang ketiga yang kami minta adalah sembako barang murah dari fakta rakyat Indonesia. Makar gerakan separatis kita di bangsa timur sana itu berbicara persoalan perlawanan pemerintah saja itu dituduh separatis dan makar. Lalu makar yang sesungguhnya diperlihatkan sini, kenapa TNI Polri masih diam? Harus dilakukan penahanan dan penangkapan proses hukum setegas-tegasnya kepada gerakan-gerakan yang kemudian mencoba melakukan gerakan yang konon katanya isinya pemakzulan dan hak angket itu. Kita sudah sadar dan tahu benar soal yang namanya pemakzulan itu. Jangan di-framing kepada seluruh rakyat bahwa pemakzulan dan hak angket itu adalah substansi untuk membatalkan pemilihan di tahun 2024 ini, saudara-saudara sekalian. Pemakzulan itu diatur di dalam Undang-Undang 1945 di dalam pasal A butir 3 sampai dengan pasal 7B. Itu sudah dijelaskan secara terperinci bahwasannya apa yang dituduhkan kepada Insinyur Haji Joko Widodo, bahwasannya Insinyur Haji Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran etik yang kemudian dituduhkan kepada Insinyur Haji Joko Widodo itu tentu asal muasalnya dilakukan gelar istimewa di DPR ini. Lalu kemudian diusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan benar atau tidaknya, terbukti atau tidaknya Insinyur Haji Joko Widodo yang dituduhkan bahwa beliau melakukan pelanggaran etik, beliau melakukan pelanggaran hukum seperti yang dituduhkan itu. Dan apabila sudah ada keputusan secara resmi, inkrah dan final secara hukum dari Mahkamah Konstitusi, maka dikembalikan kepada DPRI, lalu kemudian DPRI mengusulkan kepada MPR, lalu kemudian dilakukan pemberian sanksi kepada Insinyur Haji Joko Widodo. Itu secara terperinci soal pemakzulan itu, saudara-saudara Bapak sekalian. Lalu persoalan angket, substansinya itu adalah soal investigasi dan penyelidikan yang notabene itu dikhususkan kepada pemerintah, bukan dikhususkan kepada semua lembaga, termasuk juga lembaga independen seperti hanya KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu itu bukan lembaga pemerintah, saudara-saudara. KPU dan Bawaslu itu bukan lembaga pemerintah, saudara-saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga independen, sama seperti KPK, sama seperti PPATK, yang kemudian berfungsi untuk bagaimana melakukan tupoksinya sesuai dengan perintah undang-undang. KPU dan Bawaslu melakukan penyelenggara negara dalam substansinya adalah mengurus persoalan pilpres. Tanggal 14 Februari sudah selesai, tinggal kita nantikan rekapitulasi dan kemudian keputusan resmi daripada KPU. Jangan di-framing sana sini mau ingin menumbangkan Jokowi melawan pemerintahan yang konstitusional, lalu ingin menumbangkan Jokowi seakan-akan seolah-olah bahwa mereka yang paling benar atas jargon agama mereka bawa sampai hari ini, saudara-saudara Bapak sekalian. Politik jangan campur aduk dengan agama, dalil dan sebagainya, ayat dan sebagainya dihancurkan untuk kepentingan politik praktis. Kalian itu datang di sini hanya momentum,
Kalian hanya datang untuk bagaimana berbicara persoalan kasus pemakzulan, soal isu hak angket dan sebagainya, itu hanya momentum saya sampaikan demikian. Karena kenapa? Kemarin-kemarin kalian di mana? Pasca waktu keputusan MK itu kalian di mana? Hah? MK itu kalian di mana? Toh pemilihan udah selesai. Ini kan persoalannya menerima atau tidak, dewasa atau tidak menerima kekalahan ataupun menang. Ini kan persoalannya cuma hanya itu. Lalu kelompok-kelompok ini datang ke sini hanya untuk menukar jabatan, menukar kepentingan. Toh kita patahkan mereka, kita lawan mereka. Mereka ini memframing isu-isu liar yang kemudian sengaja memobilisasi massa datang ke sini untuk kemudian meneriakan persoalan di sini. Bongkar mana? Bongkar. Semuanya di depan sini. Yang dari Corong Rakyat, Bang. Yang dari Corong Rakyat, sini. Semuanya di sini. Dari Corong Rakyat bukan? Yang dari Corong Rakyat, semuanya di dalam komando. Satu selera dari sini dari komando, kawan-kawan. Satu, oke, catat. Kita ada di sini kawan-kawan sebagai informasi. Kita ada di sini bukan untuk membuat kegaduhan. Kalau kita betul ini nggak boleh di sana. Ini jelas-jelas bahwa kalian bukan di sana membuat kegaduhan. Jangan sampai kita begitu terprovokasi sehingga kita hari di sini menyampaikan bahwa sebagai anak muda, sebagai rekomendasi. Dan ada mungkin harga yang besar masyarakat. Apalagi kelompok-kelompok ini selalu hadir dalam setiap membentuk pesta demokrasi, bahwa mereka inilah yang selalu hadir dalam memprovokasi masyarakat, kawan-kawan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, 2017 mereka di Monas, mulai dari Jalan Tugu sampai Jalan Juru mereka di Monas. 2019 kawan-kawan mereka membuat bola di Bawaslu dan KPU. Dan 2024 sekali lagi kami mengatakan bahwa mereka itu hadir di sini dan membuat memprovokasi masyarakat. Cukup miris apabila orang tua seperti ini tidak mencerminkan kebaikan kepada anak cucu maupun keluarga dan rumah tangga mereka. Harusnya kita sampaikan kepada mereka bahwa seumur mereka, apalagi yang berjanggut, kawan-kawan, itu sudah selayaknya mereka tetap di rumah untuk menikmati dan istirahat sesuai mereka. Tetapi apa kawan-kawan, mereka 6 tahun yang lalu saya berdemonstrasi sejak Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, baru kali ini lagi saya turun. Mengapa saya turun? Karena panggilan hati nurani. Korupsi merajalela di mana-mana. Apa betul itu, saudara-saudara? Apakah kita bersedia untuk melawan korupsi? Kalau kita bersedia, maka kekuasaan kita harus pegang. Tanpa kekuasaan tidak mungkin kita melawan korupsi yang sudah membara, sudah merajalela. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan banggakan, tidak hanya korupsi, tetapi juga kolusi terjadi di mana-mana antara penguasa dan pengusaha. Apa itu betul, saudara-saudara? Apakah kita bersedia untuk melawan kolusi?